Biasa aja. Ayo. Minta. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita bukan bahas tentang tutorial editing ya. Kali ini kita akan membahas film yang banyak sekali direview oleh channel-channel besar, yaitu Antrum. Yang katanya film ini adalah film kutukan yang dibuat di 1970-an dan di remake pada tahun 2019. Tapi di sini gue kesulitan dalam memahami filmnya, karena gue kesulitan dalam mencari subtitle bahasa Indonesianya, baik yang sudah nempel maupun yang terpisah. Alhasil gue harus pakai subtitle bahasa Inggris. Ya walaupun gue harus konsentrasi ekstra, gak kayak subtitle Indonesia yang enjoy aja pas nonton. Diceritakan di sini, film Antrum memakan banyak korban di awal pemutarannya di tahun 1970-an. Tepatnya gue nggak tahu deh. Katanya sih teater yang muter film ini terbakar, dan anehnya teater tersebut terkunci dan nggak bisa keluar. Ya otomatis auto terbakar yang nonton. Serta seorang wanita hamil yang meninggal tanpa sebab setelah menonton film ini. Dan banyak lagi kejadian-kejadian aneh lainnya setelah mereka menonton film ini. Hal tersebut menjadikan film ini sebagai film paling mematikan di dunia. Jadi film ini mengingatkan gue ke film Midsommar, karena film ini lebih ke psikologis, bukan ke film yang jreng-jreng setan, kaget-kagetan, dan lain-lain. Sebelum kita ke storyline-nya, film ini memberi kita peringatan. Peringatannya itu serius banget cuy. Yang intinya film ini nggak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi sama penontonnya. Jika kalian setuju untuk nonton, silahkan, dan jika tidak setuju, kalian dipersilahkan meninggalkan ruangan teater. Kira-kira seperti itu. Dari peringatan di awal film jelas menambah kengerian dan deg-degan. Apalagi di 30 detik sebelum mulai ada hitungan mundur yang jelas tambah ngeri. Judulnya aja film paling mematikan. Di film ini mengisahkan tentang seorang kakak beradik yang datang ke wilayah hutan yang dipercaya di sana ada gerbang menuju neraka. Gue kasih peringatan ya, di video ini spoiler. Jadi gak usah bacot-bacot spoiler kalau di review. Ya jelas, kalau review itu pasti spoiler. Lanjut ke filmnya. Diawali dengan skin anjing yang disuntik mati. Entah kenapa disuntik. Pokoknya nanti bakal kejawab kalau kalian memperhatikan penjelasan gua. Lalu anak laki-laki bernama Nathan. Ia mempunyai kakak bernama Aurel. Skin berpindah dengan adegan glitch yang mengerikan, seakan-akan dibuat untuk merusak mental penonton, dan juga banyak simbol-simbol satanik yang muncul banyak dan cepat banget. Katanya sih segel dari filmnya, tapi nggak tahu deh. Nathan sering bermimpi buruk tentang anjingnya yang mati dan masuk neraka. Semua itu karena Nathan bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa anjingku masuk surga sekarang?" Dan ibunya menjawab, "Tidak, karena anjingmu itu jahat." Di sanalah semua bermula. Nathan yang selalu bermimpi buruk dan berhalusinasi sepanjang hidupnya membuat kakaknya khawatir dan memutuskan mengajak adiknya untuk menjemput anjingnya di neraka. Dia membawa Nathan ke sebuah hutan. Di sanalah hutan tempat orang-orang bunuh diri, seperti di Jepang. Di pintu masuk
terdapat papan peringatan untuk jangan bunuh diri. Sebelum masuk ada banyak sekali benda-benda seperti foto dan patung. Menurut kakaknya, itu adalah persembahan sebelum memasuki hutan ini. Persembahan yang paling berharga. Dan Nathan mempersembahkan kalung anjingnya. Di dalam hutan itu banyak sekali hal-hal yang mengerikan. Seperti jika kamu masuk, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Jika kalian teliti, di langit ada seperti bayang-bayang iblis. Ditambah glitch-glitch ganggu yang creepy. Sesampainya di sana, mereka menemukan lahan terbuka dan mereka memutuskan untuk camping di sana dan memulai ritual. Mereka membuat simbol pentagram dan di setiap sudutnya mereka memberikan simbol kelima agama. Bahkan Islam pun ikut dibawa di film ini. Lalu mereka mulai mengucap mantra-mantra yang mengerikan berdasarkan buku yang kakaknya baca. Lanjut mereka menggali. BTW di buku itu dijelaskan layar-layar untuk membuka neraka. Ada layar pertama sampai layar kelima. Dijelaskan juga di buku itu setiap layar memiliki dampak dan resiko yang berbeda. Setelah digali agak dalam, si adik dengan sotoynya mendengarkan ke dalam tanah, seperti ingin mendengar suara dari dalam neraka. Lalu ada tupai yang datang, namun divisualisasikan dengan aneh. Kakaknya bilang kepada adiknya itu adalah iblis yang datang. Dia bisa menyamar sebagai apapun. Ayo, ambil tongkat dan kumpulkan energi untuk mengusir iblis itu. Gue pikir kakaknya kayak cenayang apa gimana ya. Terus kita lihat ada mayat tergeletak di samping campnya. Jelas saja karena mereka berada di hutan tempat orang bunuh diri. Kemudian mereka memasuki layar kedua. Hal itu mulai dirasakan Nathan karena dia mulai dicakar oleh sesuatu. Lalu kakaknya menenangkan Nathan. Beberapa saat kemudian mereka menemukan lelaki Jepang yang akan bunuh diri di hutan itu. Namun Nathan meneriaki lelaki itu dan gak jadi bunuh diri. Kemudian mereka meneruskan penggalian. Lalu Nathan tiba-tiba menemukan pistol. Itu mungkin adalah pistol yang digunakan orang untuk bunuh diri. Demi keamanan, si kakak langsung mengambil pistol tersebut. Lalu malam pun tiba. Si kakak menceritakan makhluk yang bernama Siberius. Ia adalah anjing berkepala 3, sang penjaga neraka yang dirantai. Si adik cukup ketakutan. Namun si kakak menenangkannya bahwa di layar ini kita tidak akan menemukan Siberius. Lalu si adik ingin gosok gigi di sungai di tengah hutan sendirian. Ia melihat sesuatu yang aneh. Lalu dia pun mulai dihantui mimpi-mimpi buruknya kembali. Diperlihatkan ada sosok makhluk hitam yang keluar dari galian mereka, dan penampakan iblis yang menatap ke layar lama banget membuat penonton merinding parah. Lalu mereka bertemu dengan 2 orang yang aneh. Terlihat mereka di sana melakukan hal-hal yang gak wajar, seperti bersenggama dengan bangkai hewan dan memotong-motong anjing. Dan ada patung aneh yang gue yakin di dalamnya ada rongga buat ngurung orang di dalamnya. Kayak penyiksaan zaman dulu, dimana orang-orang dimasukkan ke dalam logam banteng dan dibakar. Selintas mereka berdua mirip dengan gambar iblis yang menyamar menjadi manusia. Kebetulan sekali kan. Lalu si kakak membawa lari adiknya karena dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang jahat yang aneh.
Mereka berlari dari hutan itu karena kakaknya yakin ini sudah tidak beres. Mereka menaiki perahu, lalu karena halusinasi Nathan, ia tercebur dan untungnya masih bisa diselamatkan kakaknya. Lalu mereka kembali berjalan dan anehnya mereka kembali ke tempat camping mereka. Ternyata mereka nyasar dan gak bisa balik. Lalu tiba-tiba adiknya berteriak, mengaku melihat Siberius, si anjing berkepala 3 penjaga neraka. Ia berteriak histeris karena sang kakak tidak ingin lokasinya diketahui. Lalu ia membekap Nathan dan dimasukkan ke dalam tenda. Di sini kita mulai diberikan kenyataan yang mengerikan bahwa si kakak sudah membohongi adik dari awal. Semua ini hanya karangannya saja dan demi membebaskan adiknya dari mimpi buruknya. Ia melakukan ini semua semata-mata hanya untuk melihat adiknya sembuh. Ritual serta makhluk, layar-layar dan semuanya adalah karangan kakaknya. Dan buku itu pun juga merupakan tulisan tangan kakaknya. Namun adiknya mengaku ia pernah melihatnya dan ia sangat yakin. Di sini gue pikir kalau si adiknya itu sudah kayak sedikit gila gitu deh. Jadi semua pengakuan dan penglihatannya tidak lebih hanya halusinasinya semata. Dan di sini kita diperlihatkan flashback kisah mereka. Mengapa anjingnya disuntik mati? Karena di sini anjingnya menggigit adiknya tanpa sebab sampai berdarah-darah parah. Dan tentu saja orang tuanya tidak terima, terus memutuskan untuk menyuntik mati anjingnya. Kemudian ketika mereka terbangun, ia dikejutkan dengan kedatangan kedua orang jahat yang tadi. Mereka berusaha kabur dengan mengendap-endap. Namun si adik dengan pedenya mengambil ranting dan menyalurkan energinya untuk mengusir mereka. Yang jelas semua itu cuma karangan kakaknya saja. Alhasil mereka ditembak. Awalnya gue kira mereka mati. Ternyata mereka cuma dibius dan dibawa ke patung di awal tadi. Dan si adik dimasukkan ke dalam patung itu dan dibakar. Untung saja si kakak berhasil keluar dan menembak penjahat aneh tersebut sampai mati. Si adik lari duluan dengan muka kosong mendengar suara rantai yang diseret-seret yang dipercaya adalah si Siberius. Dan ternyata bukan. Itu hanya anjing biasa yang kakinya terjebak jebakan hewan. Kemudian ada tulisan "Peng". Dan gue heran, hah? Segini aja? Tapi tenang, masih ada lanjutannya. Diperlihatkan sang kakak yang panik mencari adiknya di tengah hutan. Di sini pikiran dan mental sang kakak mulai kacau. Ditambah lagi dengan temuan tengkorak bekas mayat yang bunuh diri, semakin merusak mentalnya. Lalu ia kembali ke campnya dan mengubur kembali bekas galiannya, membakar bukunya dan berteriak memanggil adiknya. Di sini ia telah merasa menyesal telah membawa adiknya ke hutan itu dan melakukan hal-hal bodoh. Ditambah sang kakak yang kini bisa melihat makhluk hitam yang seperti menerornya. Gue kira di sini ia adalah makhluk halus penunggu hutan berwarna hitam. Karena orang dalam kondisi stres dan tertekan, ia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa ia lihat sebelumnya. Lalu di tengah keputusasaan, ia menangis di dalam camp. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara rantai yang diseret dan ia menodongkan pistol. Ternyata yang dibawa rantai itu adalah adiknya sendiri. Bisa ditebak dong akhir dari film ini, meskipun nggak diperlihatkan dan film ini pun berakhir. Oke guys, jadi seperti itu review tentang Antrum
yang saat ini sedang viral. Buat kalian yang pengen di-review film-film lainnya, tulis saja di komentar. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like, dan kalau nggak suka dislike aja. Oke, bye-bye.